Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Kali ini kita mau pindah hotel lagi Bobers, dan Bocan mau melanjutkan perjalanan keliling hotel. Ini adalah hotel terakhir di Bali yang Bocan review sebelum nanti melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Lombok, terus baru lanjut ke Sumbawa dan Labuan Bajo. Nah ini bukan hari terakhir sih ya, 1 hari sebelum berangkat ke Pulau Lombok, Bocan tuh memutuskan untuk mencari hotel yang bisa dibilang di tengah Bali ya, karena kita nanti akan menyeberang dari Pelabuhan Padang Bay yang ada di Bocan buta nih, di barat atau timur ya pokoknya. Sebentar, Bocan pikir-pikir dulu ya, pokoknya dari Pelabuhan Padang Bay. Jadi Bocan pikir kayaknya lebih enak tuh dari sekitaran Karangasem atau dari Denpasar ya Bobors, kalau nggak salah Bali Timur ya. Jadi pelabuhannya tuh bakalan lebih dekat kalau diakses dari sana, dan Bocan memilih untuk nginep di Denpasar. Nah terus sebelum ke hotel ini Bocan sempatin juga buat jalan-jalan ke mall terbaru yang ada di Bali. Ini adalah mall terbesar ya Bobors, katanya jadi salah satu ikon terbaru Bali, dan memang namanya adalah Icon Mall Bali. Cuma Bocan sempat penasaran juga ya sama mallnya ini. Cuma setelah Bocan sampai ternyata kayak masih belum yang 100% siap gitu loh. Tenannya tuh masih banyak yang tutup. Ya udah cukup ramai sih, tapi udah cukup menghibur lah. Sorry masih flu ini. Tapi ya udah, kita lanjutkan. Nah Bocan ke Icon Mall Bali ini mau makan siang. Ya hiburan sih ya, karena kerjaannya tiap hari pindah hotel, berenang, konten gitu terus gitu kan. Bosen juga kayaknya, pengen udah hampir sebulan belum mungkin udah hampir berapa lama gitu nggak nge-mall. Jadi ya udah Bocan pilih ke mall sekalian, kita mau makan siang terus lihat ya, cuci mata lah ya Bobors. Ini mallnya kan katanya gede banget, cuma masih banyak yang belum buka nih, tuh di ujung-ujung tuh masih ditutup gitu kan. Yang di atas juga pokoknya masih banyak tuh Bobers, di atas tuh masih opening soon semua. Tapi kebetulan banget tuh pas didatengin sama Bocan kemarin, di bawah sini tuh masih lagi ada kayak pameran food court gitu. Jadi ini jajanan-jajanan dari berbagai daerah, kayak ada gudeg, terus ada bubur sumsum. Ini jajanan khas kayak dari joki, dari macam-macam gitu Bobors. Ini kita bisa jajan di sini, terus nanti bayarnya bisa pakai kris. Nah ini Bocan sempat nanya mau jajan di sini kan, cuma setelah Bocan nanya, ini tuh dia nggak nyediain tempat makannya loh. Jadi itu banyak tenannya, tapi dia nggak nyediain meja bangku buat kita makan. Terus Bocan nanya kan, terus kalau saya jajan saya makannya di mana? Iya nggak sih? Masa makan sambil berdiri gitu kan? Terus katanya makannya di tangga atau di mana gitu. Tuh makannya di sini Bobors, kan nggak enak banget ya. Apalagi Bocan bawa bayi gitu, kayaknya nggak proper banget gitu harus makan di sini sama anak-anak gitu kan. Jadi akhirnya Bocan ya udahlah, nggak jadilah jajannya, kita cari restoran yang emang beneran ada meja kursinya gitu. Ya udah akhirnya Bocan naik ke atas cari-cari. Terus ini sekilas lihat lagi ya, ada beberapa lantai di sini. Terus di sana tuh ujungnya pemandangannya laut Bobors. Jadi ini emang mallnya sebenarnya bagus sih kayaknya, karena Bocan browsing juga, katanya di mall ini tuh ada akses menuju ke pantai. Terus kayak nyediain tempat cuci kaki juga kalau habis dari pantai. Nah dari mall juga bisa lihat pemandangan laut. Dan kita udah sampai di lantai paling atas, bingung mau makan yang mana. Akhirnya kita pilih makan di restoran Jepang yang jadi favoritnya anak-anak. Kayaknya kalau milih di sini semuanya mau deh, si kakak mau, si Mas Re mau, ya udah kita makan di sini. Ini nggak endorse ya, ini nggak endorse, emang beneran kita makan di situ. Terus sudah selesai makan, ya sekilas lihat-lihat situasi mallnya, terus lihat mana sih yang katanya ada akses ke pantainya. Nah ini Bocan lihat dari atas sini aja tuh. Jadi dari mall nanti ada tangga gitu, nanti bisa langsung ke pantainya. Ya namanya mall di Bali, jadi bener-bener pemandangannya dapat pemandangan laut. Kayaknya kalau sore cantik banget ya Bobors di sini ya. Ini sih nggak akan dapat sunset karena ini laut yang menghadap ke timur gitu kan. Dan udah selesai makan, kita lanjut menuju ke
hotel. Udah selesai makan, window shopping lah ya sebentar-sebentar, terus kita lanjut menuju ke hotel. Nah, dari mall tadi menuju hotel yang mau Bocan datengin ini jaraknya sekitar 45 menit. Jadi sebenarnya mall ini tuh lebih deket diakses kalau pas nginep di The Meru Sanur tuh kemarin Bogor. Itu kalau dari Meru Sanur cuma 15 menit. Nah, kalau ini kita mau nginep di mana? Kita mau nginep di Aston Denpasar Hotel and Convention Center. Dan sebelum kita sampai ke hotelnya, Bocan infoin dulu pesennya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah, termasuk untuk Aston Denpasar Hotel and Convention Center ini. Harga kamarnya mulai dari 300 ribuan per malam untuk tipe kamar superior, terus juga ada tipe family, harganya mulai dari 900 ribuan per malam. Harga ini belum termasuk pajak, dan catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Bocan kemarin ambil tipe family karena kamar ini punya 2 kamar tidur. Pokoknya buat bobers yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com. Karena masih ada ekstra cashback hingga 600 ribu dengan pakai kode promo Bocan 500k untuk hotel dalam negeri dan Bocan Stay 500k untuk hotel luar negeri. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Contohnya, Aston Denpasar Hotel and Convention Center ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 1 jutaan. Dan kalau dipasangin kupon Bocan 500k, nanti bisa dapat cashback. Cashbacknya dalam bentuk beli-beli tiket points. Nanti cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak, bisa buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di aplikasi tiket.com. Jangan lupa follow tiket.com buat tahu rekomendasi penginapan lainnya. Nah, sekarang kita udah sampai di Aston Denpasar Hotel and Convention Center. Ini Denpasar tuh kan pusat kotanya Bali ya, Bobors. Jadi di sekitaran hotel tuh pastinya banyak kayak bank, restoran, bengkel apa segala macam. Jadi kayak bener-bener ya kita mau apa-apa gampang gitu kalau Bobors nginepnya di daerah sini. Cuma kalau untuk ke tempat wisata kayak misalnya ke Kuta atau misalnya ke Ubud, ya itu perjalanannya sekitar 1 jam lebih sih. Tapi ya nggak terlalu jauh juga ya, sedang lah ya kalau Bali asal nggak macet aja. Nah, ini kita udah nurunin barang-barang, langsung lanjut ke parkiran. Parkirannya tuh ada di basement. Ini kelihatannya hotelnya nggak ada lantainya, tapi sebenarnya ada layernya, Bobors. Jadi ada 3 lantai. Nah, ini parkirannya luas banget, Bobors, bisa lihat tuh ya, parkirannya lapang. Terus karena kelihatan eskalator, jadi suami Bocan mikirnya ke lobby tuh emang naik eskalator. Ternyata ini eskalator menuju ke ballroom, Bobors, bukan ke lobby. Ini beda. Ini kayaknya buat yang kalau misalnya mau ada acara wedding atau apa gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya ada lift, cuma kalau kata Pak Susi petunjuknya agak kurang ya, Bobors. Jadi nggak dikasih tahu liftnya tuh ke arah mana, lobby kemana. Jadi akhirnya muter-muter nyari petunjuk ke lobby. Ini ada beberapa lantai juga nih ballroomnya. Terus tadi tuh sempat ketemu sama staffnya, nanya, terus dikasih tahu akhirnya lewat sini lah ya. Nah, ini liftnya yang buat menuju ke lobby udah ketemu. Sekarang kita langsung menuju ke area resepsionis. Bocan pastinya udah urus untuk proses check-in segala macamnya. Nah, ini kita nembus ke bagian tengah hotel ya, Bobors. Jadi ini tuh kayak hotelnya tuh kan ada 2 bangunan nih hadap-hadapan. Nah, di tengahnya tuh lift. Jadi kayak jembatannya gitu. Dan untuk area resepsionisnya kita menuju ke yang area sisi depan. Nah, ini di sini ada area restoran juga sama ada taman gitu, Bobors. Nah, ini restorannya. Kita besok sarapan di sebelah sini juga. Terus untuk area lobbynya ada di situ. Nah, kemarin Bocan juga udah check-in semua, check-innya juga smooth segala macem. Terus area lobbynya juga cukup luas nih, Bobors. Ada beberapa kursi, jadi kita bisa menunggu dengan nyaman. Kursinya juga empuk. Terus dapat welcome drink juga. Welcome drinknya self service ya. Welcome drinknya self service. Welcome drinknya self service itu ada gelas ya, ada dispensernya, Bobors tinggal ambil langsung mau mineral water atau mau lemon tea. Udah selesai check-in, sekarang kita lanjut menuju ke kamar. Dan kamar Bocan itu ada di lantai yang sama dengan lobby. Jadi kita nggak perlu naik turun lift, udah tinggal jalan aja terus belok ke sebelah kanan. Nah, ini kamar Bocan di nomor 212. Kayak Wiro Sableng. Nah, ini kamarnya, ini adalah tipe family room. Tipe family room. Ngeblank sendiri. Ini adalah tipe family room. Terus ini tuh kamarnya ada
tiga, jadi ada 2 kamar tidur, 1 living room. Nah ini begitu masuk kita ada ketemu sama living room, ada sofa, terus juga ada televisi. Terus di sebelah sampingnya ini ada meja, bisa dipakai buat kerja atau ya bisa buat makan juga ya Bobors. Terus ada mini kulkas juga. Ini kamarnya lapang sekali. Nah ini air minumnya untuk Aston itu dia udah pakai dispenser, jadi Bobors bisa isi tuh tadi jarnya. Terus di bawah sini ada mini kulkas, dan ini kursi sama mejanya. Sekarang kita lihat kamar tidur pertamanya Bobors. Jadi kamar tidur pertama ini ranjangnya ukuran twin bed. Terus ada fasilitas apa aja di dalamnya, ada lemari pastinya. Agak kecil sih ya, tapi ya emang menurut Bocan masih sangat worth it untuk harga 1 jutaan. Dapat 2 kamar tidur, 1 living room segede gini, ini tuh masih worth it banget Bobors kamar ya. Terus ada fasilitas TV juga di dalam kamar yang pertama ini, dan pemandangan dari kamar Bocan langsung ke area kolam berenang. Tuh ada ijo-ijonya. Nah ini lemarinya Bobors, lemari sama ada keranjang laundry. Ada gantungan juga. Kalau Aston tuh dia nggak nyediain laundry bag, jadi better Bobors yang nggak nge-laundry ke hotel bawa laundry bag sendiri biar nggak pusing di kopernya. Nah ini kamar mandinya. Kalau kamar mandi ini tuh di yang kamar twin tadi, kamar mandinya persis di samping pintu masuknya. Jadi ini area kamar mandinya persis di samping pintu masuk yang kamar pertama tadi Bobors. Jadi ini bukan di dalam kamarnya tapi di luar. Terus untuk kamar mandi pertama ini ada fasilitas hair dryer, wastafel, toilet sama shower. Showernya dia yang rain aja sih, nggak ada hand. Ini agak susah buat mandiin bayi ya, karena harus ikutan basah juga, soalnya dia langsung rain shower gitu kan. Terus untuk water heater semua juga tersedia sama amenitiesnya. Dan sekarang kita beralih ke kamar kedua. Nah kalau di kamar kedua ini ranjangnya itu ukurannya king size, jadi 1 double bed ranjang besar. Terus juga fasilitasnya sama seperti di kamar sebelah, ada telepon sama ada lemari, terus juga ada televisi, ada AC pastinya. Gak mungkin ya gak ada AC di Bali tuh panas nantinya. Terus untuk TV-nya, ini TV-nya masih TV kabel sih ya, dan ukurannya ya agak kecil. Dan ini pemandangannya sama ke area pool juga. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Kalau di kamar yang kedua ini dia ada kamar mandi di dalam. Tuh, ini kamar mandi keduanya. Jadi untuk harga kamar family yang 1 jutaan ini kita dapat 2 kamar tidur, 2 kamar mandi sama 1 living room, dan ini worth it banget ya Bobors. Jadi kalau misalnya Bobors mau liburan ke Bali bareng keluarga, terus pengen cari hotelnya yang ramah kantung, ini bisa masukin ke list Aston Denpasar ini karena harganya tuh worth it banget. Terus air minum juga udah nggak perlu pusing, tadi ada dispenser. Dan udah selesai room tour, sekarang kita lihat fasilitas kolam renangnya Bobors. Nah ini kolam renang pertama letaknya di samping resto. Ini ada untuk dewasa, kedalamannya sekitar 1,2 tuh ya kelihatan. Terus juga ini ada kandang kelinci Bobors, jadi kayak ada mini zoo, anak-anak bisa kasih makan hewan kali ya pas besok nih. Dan ini ada burung, ada kelinci juga, kayaknya anak-anak bisa dapat hiburan ya, at least sambil sarapan bisa sambil lihat hewan di sini Bobors. Nah ini area restorannya. Ini Bocan kasih intip menu-menu makanannya dan surprisingly apa dan ini cukup mengejutkan karena menu makanannya masih termasuk ramah kantung ya Bobors. Untuk hotel bintang 3 atau bintang 4 ini harga makanannya masih ya oke lah, masih wajar. Terus sekarang kita lihat kolam berenang kedua. Kolam berenangnya ada 2. Bocan kira kolamnya ada 1, soalnya bentuknya mirip. Ternyata kolam berenangnya ada 2. Yang satu tuh di samping resto, terus yang satu lagi ini posisinya di dekat lift ya kalau nggak salah. Nah ini ada kolam anaknya juga Bobors. Ini kolam anaknya kedalamannya 60 cm. Terus itu kolam dewasanya. Jadi enak ya, kolam berenangnya aja ada 2 nih. Jadi kayaknya di sisi kiri sama sisi kanan nih Bobors kolam berenangnya. Nah ini ada tempat buat santai-santai juga, terus sama ada area bilasnya tuh di sebelah sana. Nah suasana sore di hotelnya tuh langit Bali saat sunset tuh emang udah cakep banget sih Bobors. Dan sambil menikmati kolam renang sambil menikmati pemandangan langit, kayaknya udah cukup hiburan ya Bobors. Kalau misalnya udah capek ke pantai gitu kan, udah mau udah mau istirahat di hotel ya, cukup dapat hiburan langit sambil nikmatin kopi di sini. Langitnya cakep banget. Nah ini suasana malam harinya. Malam harinya Bocan pesen makannya
ada via ojol satu, sama ada nyobain satu menu untuk ayam taliwang atau ayam betutu gitu, karena penasaran Pak Su pengen cobain masakannya. Jadi Bocan ada 2 makanan di sini. Nah ini kita lagi nunggu ojol sambil lihat suasana lobbynya. Nah ini ayam betutu nih Bobors. Ini harganya berapa ya kemarin? Masih di bawah 100.000. Nah kalau ini pesanan ojolnya ini es sekoteng, enak banget. Dan sekarang kita mau lihat pencahayaan di dalam kamar sama di area living room. Ini pencahayaannya bagus ya Bobors, jadi nggak yang gelap gimana. Apalagi kamarnya juga dicatnya tuh yang terang gitu, yang putih gitu, warna-warna cerah, jadi enak pencahayaannya. Nah ini selamat pagi. Sekarang kita udah siap-siap mau sarapan. Siap-siap mau sarapan dan siap-siap mau check out pagi-pagi, karena untuk penyeberangan menuju ke Pulau Lombok itu dari Bali memakan waktu sekitar 4-5 jam. Kalau misalnya kita sampai pelabuhan jam 12, nyampe Lombok paling nggak itu sekitar jam 5 atau jam 6 sore ya Bobors. Jadi Bocan bener-bener bangun pagi di sini, sarapan langsung pagi-pagi, karena abis sarapan rencananya adalah kita mau langsung check out. Nah ini kita sarapan di kamar family room, jadi dapat breakfastnya itu untuk 4 dewasa. Bocan, suami sama si kakak itu kan 4 orang. Kalau si Mas Ray itu masih free, jadi ya udah kita nggak ada biaya tambahan. Terus untuk bangkunya di dalam tuh penuh, karena mungkin hotelnya lagi penuh juga kali ya. Jadi Bocan akhirnya makannya agak di luar Bobors. Jadi agak PR sih ya ngambil makanannya, karena tempat duduknya jauh dari stall makanannya ini. Terus untuk menunya Bobors bisa lihat, menunya ya cukup oke ya Bobors, mengingat ini harga kamarnya mulainya dari di bawah 500.000 kan. Jadi untuk dapat sarapan segini aja menurut Bocan sih ini udah oke banget dengan harga kamar segitu kan. Pilihannya udah cukup banyak nih, roti-rotiannya, cake-nya, dessertnya, semuanya tuh juga udah lengkap. Terus juga ini untuk buah-buahannya niat banget diplastikin dan ditaruh di dalam lemari es, karena jujur ini restorannya outdoor ya Bobors, jadi kalau misalnya di luar agak rentan kena serangga. Jadi mereka pinter nyimpennya di dalam, tadi kita bisa ambil dari sana. Terus untuk minumannya ini juga cukup banyak pilihannya, kopi, teh, terus ini bisa ditambahin jahe, jeruk nipis, bisa bikin wedang-wedangan gitu kan. Terus ini untuk bumbu-bumbu saladnya. Dan untuk main course-nya ini Bocan kasih lihat Bobors. Main course-nya itu ada udang asam garam, terus ini ada telur balado, sama ada ayam kayak ayam semur tapi ada cabai-cabainya gitu. Nah ini ada kerupuk-kerupukannya juga Bobors. Terus sama ini ada sambal-sambelan. Terus ini aneka soto sama kayak bubur, kayak sop ini Bobors, sop apa tadi Bocan lupa. Terus ini kayak ada beef teriyaki slice gitulah. Terus ada tempura ikan juga. Jadi untuk menu sarapannya ya udah cukup variatif banget sih menurut Bocan. Nah ini sosis-sosisannya. Terus ada live cooking untuk telur sama untuk pancake sama waffle. Nah ini sosis yang beda lagi kayaknya. Tadi udah langsung sosis kayaknya. Nah ini omeletnya nih Bobors. Kita bisa request mau telur apa. Dan sekarang kita mau sarapan dengan cepat karena ya itu tadi yang Bocan bilang, mau ngejar waktu nyebrang ke Lombok kan. Jadi ini Bocan agak gerasa gerusu pagi ini abis makan. Terus Bocan tuh langsung pesen ojol juga. Buat apa? Buat bekal selama di kapal. Karena kalau misalnya harus berhenti lagi nanti makan waktu Bobors. Nah ini menu sarapan yang udah Bocan ambil. Untuk sarapannya ya 7/10 lah Bobors. Dan abis makan, ini Pak Su masih sempat ngerekam anak-anak yang main di area kandang kelincinya. Nah ini cukup menghibur juga ya Bobors, karena kita nggak cuma bisa ngelihat kelinci, tapi kita juga bisa kasih makan kelincinya. Tuh. Dan udah selesai. Udah ojolnya udah dateng, barang sudah terpacking semua. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Lombok. Dan ini Bocan tuh selesai, Bocan itu check out sekitar jam 10 pagi, ya 10:30 sih ya. Karena udah berusaha sesiap mungkin, tetap aja masih ada yang pentilin beresin ini, beresin itu. Akhirnya hampir 10:30 gitu lah ya kita berangkat dari Denpasar menuju Pelabuhan Padang Bay.
Nah ini Padang B atau Padang Bay kayaknya sih. Nah untuk perjalanannya alhamdulillah lancar ya Bobors, karena ini bukan jalur yang macet-macetan kayak di Kuta atau di Canggu. Ini jalanannya enak, cuma ya tetap aja ada Pak Su tuh biasa nyetirnya dari tol ke tol gitu. Jadi kalau lewat jalan biasa gak sabaran ngelihat truk di depan kayak gini. Dan ini walaupun jalannya lancar tapi banyak truk juga karena memang ini pelabuhan kan, menuju pelabuhan kan. Nah ini kita sampai sekitar jam 12 Bobors. Untuk tiket kapal Bocan kira ini masih bisa beli langsung di sini. Ternyata enggak ya. Sekarang udah harus beli di Ferizi. Jadi sekarang udah nggak bisa beli di pelabuhannya Bobors. Kayaknya seingat Bocan road trip yang 2 tahun lalu tuh masih bisa. Ini Bocan salah banget tadi pas ditanya sama satpamnya belum beli tiket. Akhirnya muter lagi terus beli di warung sekitar pelabuhannya. Udah beli tiketnya, harga tiketnya itu sekitar 1,2 juta. Dan ini Pak Su parkir di sini karena kadang petunjuknya tuh kurang jelas. Ternyata parkiran yang tadi itu salah Bobors, itu menuju Nusa Penida. Ya ampun, untung dikasih tahu loh sama mobil sebelah, sama bis atau truk gitu ya. Pak mau kemana? Mau ke Lombok. Ini Nusa Penida, kalau Lombok yang sana. Akhirnya muter lagi. Dan dilalahnya nih ya Bobors, Bocan tuh sampai pas kapal yang terakhir tuh udah berangkat. Jadi Bocan sampai duluan dan Bocan tuh harus nunggu sekitar 1 jam. 1 jam mau berapa jam ya? 1 jam atau 2 jam gitu. Jadi ini kita naik kapal paling pertama, terus langsung sewa kamar karena ini perjalanannya bakal panjang dan Bocan butuh tempat buat menyusui, butuh tempat buat istirahat si bayinya. Jadi Bocan langsung nanya sama ABK-nya buat ada kamar yang kosong nggak. Nah ini kamarnya, ini harga kamarnya sekitar berapa ya kemarin? 400.000 atau 250.000, sorry. Ini harga kamarnya 250.000. Terus ya worth it sih ya Bobors, karena perjalanannya kan panjang tuh. Jadi enak, bisa istirahat. Nah, di si bayi nih. Tuh, ini kapalnya nih Bobors. Dan ternyata ini adalah perjalanan yang panjang, lama banget. Dari terakhir nyebrang ke Lombok itu masih bisa nyampe sekitar jam 6 sore gitu, masih dapat sunset. Ini tuh enggak Bobors. Ini kita sunset aja tuh masih di tengah laut. Aduh, berasa lama banget beneran deh ini. Makanan tuh ya, stok makanan tuh sampai udah pada habis gitu kan. Terus stok minuman untungnya masih ada. Tapi makanan tuh udah pada habis Bobors. Jadi Bocan agak kesulitan nih cari makan di sini. Anak-anak tuh udah mulai apa sih, ngeluh, yang bosen lah, yang lapar lah, nggak ada internet juga gitu kan. Aduh pokoknya ini lama banget ya perjalanannya. Dan mataharinya udah tenggelam. Emang sih kita bisa lihat sunset cantik berlatar Pulau Bali ini Bobors. Tapi semakin lama ya semakin bosen juga. Apalagi udah mulai gelap tuh lama-lama. Nah ini ada yang mancing sambil mendayung nyelam air, sambil naik kapal dia mancing dan dapat ikan gede Bobors. Keren sih. Nah ini timelapse ala-ala karena nggak pakai tripod, jadi bikin timelapse dipegang pakai tangan, hasilnya kayak gini. Hasilnya goyang-goyang. Tapi ya ini cukup mengobati kebosanan. Kita bisa lihat langit yang bagus. Nah ini udah malam seperti ini tuh masih belum mendarat juga Bobors. Masih harus antri untuk berlabuhnya, untuk bersandarnya. Jadi kebayang gak sih, ini rasanya udah cranky banget, udah gak sabaran banget. Terus akhirnya kita mendarat jam 7:30. Dari kita sampai pelabuhan jam 12 siang, ini 7:30 malam baru sampai pelabuhan di Lombok. Aduh. Nah Bobors, malam ini kita itu akan nginep di satu hotel di daerah Mataram karena biar nggak terlalu jauh ya Bobors. Jadi kalau misalnya harus langsung ke Senggigi itu susah karena pertama jalannya jauh dan yang kedua berlika-liku kalau malam itu bahaya. Ini jadi kita mau nginepnya di daerah Mataram dulu. Dan tungguin episode berikutnya Bobors karena akan ada review hotel dan villa yang bagus-bagus banget. Sumpah ini video-video berikutnya view-nya spektakuler, Bobors harus nonton. Penasaran nanti hotelnya apa aja? Pantengin terus channel Bocan. Terima kasih udah nonton video kali ini Bobors. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.